berdiri kokoh sebuah masjid tua. Usianya sudah ratusan tahun, saksi bisu berbagai zaman, dengan ukiran kayu yang mulai lapuk dan kubah yang memudar. Disinilah, di antara dinding-dinding yang menyimpan jutaan doa, seorang pria parubaya bernama Pak Salim menghabiskan sebagian besar hidupnya. Pak Salim, dengan usia yang menapaki kepala 5, telah mengabdikan dirinya sebagai penjaga masjid selama 2 dekade lebih. Baginya, masjid ini bukan sekadar tempat ibadah, melainkan rumah kedua, sebuah oase ketenangan yang jauh dari hiruk-pikuk dunia luar. Namun, belakangan ini, ketenangan itu mulai terusik. Sejak ia menjadi satu-satunya penjaga, masjid itu seakan kembali hidup dengan kehadiran-kehadiran yang tak kasat mata. Perjumpaan dengan langkah kaki tanpa wujud. Malam itu, dinginnya udara menusuk hingga ke tulang. Pak Salim baru saja menyelesaikan salat Isya dan bersiap untuk beristirahat di kamar kecilnya yang terletak di pojok seram di masjid. Jam dinding menunjukkan pukul 1 dini hari saat suara aneh memecah keheningan. Tap, tap, tap. Suara langkah kaki kecil, seperti anak-anak yang sedang bermain kejar-kejaran, terdengar jelas dari dalam ruang salat. Jantung Pak Salim berdegup kencang. Ia tahu, tidak ada siapapun di masjid saat itu. Perlahan, ia bangkit, membuka pintu, dan menyelinap ke dalam ruang utama. Kegelapan menyelimuti ruangan, hanya diterangi rembulan yang menyusup dari jendela-jendela tinggi. Hampa, tidak ada siapapun, namun, telinganya masih menangkap gema langkah-langkah itu, kini terdengar seperti sedang bergerak memutari tiang-tiang masjid. Bulu kuduknya meremang. Dengan gemetar, ia menggumamkan istighfar dan kembali ke kamarnya, memeluk tasbih erat-erat. Azan subuh dari dunia lain. Keesokan harinya, kejadian yang lebih aneh terjadi. Pukul 2 pagi, saat Pak Salim sedang terlelap, ia terbangun oleh suara azan yang menggema dari pengeras suara masjid. Suaranya pelan, namun serak dan bergetar, seolah diucapkan oleh seseorang yang sangat berat mengucapkannya. Pak Salim terperanjat, ia yakin ia tidak menyalakan mikrofon. Dengan buru-buru, ia menaiki tangga menuju ruang muazin. Di sana, ia menemukan mikrofon dalam keadaan mati, dan semua sakelar pengeras suara tidak menyala. Namun, suara azan itu masih terus terdengar, kini seolah berasal dari setiap sudut masjid, dari setiap celah dinding. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara itu tidak fasih, terdengar seperti bisikan yang menyayat. Pak Salim tak kuasa menahan air mata. Ia luruh di lantai, berbisik lirih, "Ya Allah, kuatkan hamba." Puncak dari teror itu terjadi beberapa malam kemudian. Hujan rintik-rintik menemani malam yang mencekam. Pak Salim, yang tidak bisa tidur karena ketakutan, menatap kosong keluar jendela. Tiba-tiba, matanya menangkap siluet putih di area wudhu wanita. Awalnya, ia mengira itu adalah musafir yang berteduh. Namun, saat sosok itu bergerak, Pak Salim menyadari sesuatu yang mengerikan. Kaki sosok itu tidak menapak di tanah. Ia melayang, dengan rambut panjang terurai menutupi wajahnya, bergerak perlahan seolah sedang mencari sesuatu. Ia bergegas membuka pintu dan berdiri di ambang pintu, menantang sosok itu. Dengan suara bergetar, ia membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Suaranya lantang, memecah keheningan malam. Begitu ayat itu selesai, sosok wanita itu menjerit dengan suara yang menggema ke seluruh penjuru desa, lalu lenyap bagai kabut. Pada malam berikutnya, Pak Salim tertidur lelap di serambi masjid, kelelahan setelah beberapa malam tidak tidur. Dalam mimpinya, ia didatangi seorang pria berjubah putih, dengan wajah yang memancarkan cahaya sejuk. Pria itu menepuk pundaknya dan berkata, "Jangan takut. Tempat ini sudah lama dijaga oleh kami. Banyak jin muslim yang juga beribadah di sini. Namun, belakangan ini, banyak jin jahil yang datang karena niat buruk manusia. Teruslah jaga tempat ini dengan baik, dengan zikir dan salatmu. Allah akan melindungimu." Pak Salim terbangun. Tubuhnya masih gemetar, tetapi hatinya dipenuhi ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kata-kata dari mimpi itu memberinya kekuatan baru. Ia tidak lagi takut, karena ia tahu, ia tidak sendirian. Sejak saat itu, Pak Salim mengubah rutinitasnya. Ia tidak lagi sekadar menjaga masjid, ia menghidupkan masjid. Setiap malam, ia melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, memenuhi setiap sudut ruangan dengan suara merdu surah Al-Baqarah. Ia memperbanyak zikir, salat tahajud, dan berdoa dengan khusyuk.
Perlahan, gangguan-gangguan itu mulai menghilang. Masjid yang tadinya sepi, kini mulai ramai. Jemaah berdatangan dari desa lain, mengaku merasa damai setiap kali berada di masjid itu. Bahkan, beberapa dari mereka mengaku bermimpi didatangi sosok bercahaya yang mengajak mereka salat di masjid tua ini. Kisah Pak Salim adalah pengingat bahwa dunia ini bukan hanya milik kita. Allah menciptakan makhluk lain yang hidup berdampingan dengan kita. Jin, seperti manusia, memiliki yang baik dan yang buruk. Mereka juga beribadah. Masjid adalah rumah Allah, tempat suci yang seharusnya dipenuhi dengan cahaya keimanan, bukan ketakutan. Jadi, jangan takut pada kegelapan. Tetapi takutlah pada kelalaian kita, karena kelalaian kitalah yang memberi ruang bagi kejahilan. Teruslah hidupkan rumah dan masjid dengan zikir, salat, dan Al-Quran. Karena di setiap hurufnya, terdapat perlindungan yang tak terhingga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.